Shalom, Onomi, Remai. Yang saya hormati, saya kasih Ketua Das Sentani, Bapak Ondofolo Organes Kawai. Yang saya hormati, saya kasih Ketua DPRD Kabupaten Jayapura. Yang saya hormati, saya kasih Ketua Klasis Bapak Pendeta Albert Swebu, hamba Tuhan Bapak Pendeta GKI Rafael Sentani, yang mewakili Pak Dan Ramil. Yang saya hormati kasih pimpinan OPD dan asisten serta Kabupaten Jayapura yang hadir. Bapak Ibu jemaat yang hadir pada ibadah malam hari ini, seluruh anak-anak. Halo anak-anak. Ya. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mengawali sambutan ini ingin saya sampaikan kepada kita semua yang hadir pada ibadah pengucapan syukur memperingati 4 tahun banjir bandang di Kabupaten Jayapura, terutama yang terjadi di wilayah Kemiri. Apresiasi saya bagi pelaksanaan ibadah pengucapan syukur pada hari ini, bahwa ada kasih sayang Tuhan, keselamatan yang dialami bagi kita semua yang mengikuti ibadah pada hari ini, dan terutama buat saudara-saudara yang ada di Kemiri, bahwa keselamatan ada dan dialami seperti yang tadi Bapak Pendeta sampaikan, bahwa keselamatan ada dan dialami oleh kita semua, sehingga hari ini kita boleh mengadakan ibadah pengucapan syukur. Peringatan ini juga harus memberikan makna kepada kita semua, bahwa kita harus punya komitmen bahwa banjir bandang yang terjadi, yang membawa kesedihan, yang membawa kesusahan, yang membawa kedukaan, itu jangan terulang lagi. Dan saya yakin dan percaya bahwa ibadah hari ini dengan firman, doa, dan puji-pujian yang menyenangkan hati Tuhan, bahwa bencana itu tidak akan terjadi lagi. Amin kan tidak ini? Ya. Kita harus yakin dan percaya bahwa ibadah hari ini dengan komitmen yang kuat dari kita semua, untuk hidup seimbang. Nah, ibadah kita lakukan, tetapi harus komitmen nyata juga kita kerjakan. Dan kesempatan hari ini, apresiasi buat GKI Rafael yang mengadakan ibadah hari ini, dan juga kepada pemuda peduli lingkungan hidup, yang mana dalam rangka memperingati 4 tahun banjir bandang ini, beberapa hari sebelumnya sudah melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan seperti penanaman, pembersihan, dan juga ibadah hari ini. Dan ini hendaknya didukung oleh semua kita, dan terutama oleh kelompok-kelompok pemuda yang lain, bahwa kita dari siang kita duduk beribadah, kita lihat pemandangan yang indah, Gunung Siklop yang megah, yang harus memberikan berkah kehidupan yang bahagia, yang baik buat kita semua, bukan mendatangkan bencana. Jadi saya mengajak kita semua untuk bisa hidup berdampingan dengan alam kita ini dengan baik. Seperti apa itu?
saya mengajak kita semua untuk menjaga, memelihara, merawat kita punya hutan ini, cagar alam Siklop. Saya kasih contoh saya selalu bilang bahwa kalau kita ganggu alam, itu seperti reaksi tubuh kita terhadap gangguan dari nyamuk. Kalau nyamuk gigit kita di tubuh, misalnya di kepala, itu pasti tangan langsung begini. Itu reaksi spontan dari alam terhadap perilaku kita. Sama seperti kalau manusia ganggu alam, alam pasti langsung responnya spontan, pasti pukul. Jadi jangan heran kalau ada bencana. Itu memberi pesan kepada kita bahwa pentingnya kita menjaga alam kita. Kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hutan Siklop yang baik, yang bermanfaat bagi kehidupan. Bermanfaat menyerap karbon, bermanfaat menyuplai oksigen, bermanfaat menyimpan air, menahan air. Semakin pohon-pohon dibabat, Siklop digunduli, yang terjadi adalah longsor dan banjir itu pasti, karena tidak ada lagi yang menahan air. Selain itu juga kita punya danau akan semakin dangkal, karena tidak ada lagi yang mampu menahan sedimen, sehingga semua langsung menuju danau, dan yang terjadi adalah sedimentasi yang tinggi. Langkah-langkah konkret harus kita lakukan. Saya lihat di beberapa media banyak yang menyoroti apa yang pemerintah buat. Yang jelas bahwa masalah kehutanan, kalau kita mengurus kita dalam penyelenggaraan pemerintahan, itu semua ada urusan, ada kewenangan, ada urusan, ada batasan-batasan yang bisa kita lakukan, dan ada batasan-batasan yang bukan kewenangan kita. Yang jelas itu dalam koordinasi untuk bagaimana cagar alam Siklop ini harus kita lindungi. Bapak Ibu yang saya hormati, adik-adik yang saya kasihi, sekali lagi saya ingin mengajak kita semua untuk pada kesempatan malam ini kita bangkitkan kembali komitmen kita semua dalam fungsi dan tugas kita masing-masing. Sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai Ondofolo, sebagai kepala suku, sebagai masyarakat, sebagai PNS, TNI, Polri, sebagai pemuda, mari kita kembali membangkitkan komitmen untuk menjaga, memelihara, dan merawat hutan kita Siklop, sehingga bencana, kedukaan, kesusahan tidak terjadi lagi, tidak dialami lagi, dan kita bisa berdampingan hidup dengan damai di dalam alam kita yang sudah Tuhan berkati dan Tuhan berikan kepada kita untuk kita rawat dan kita lestarikan. Yang terakhir, merespon yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Albert Soebu terkait sertifikat. Tadi langsung saya berkomunikasi dan saya baru tahu kondisi bahwa semua dalam pengurusan, setelah semuanya selesai ditata maupun terkait kejelasan nama-nama dan SK yang akan diterbitkan terkait nama-nama yang mengalami bencana, dan itu semua dalam pengurusan untuk disiapkan semua sampai dengan penyerahan sertifikatnya. Mungkin sementara saya hanya bisa memberikan informasi seperti itu. Nanti saya cek kembali semoga tahapan ini benar dan semua bisa menerima pada akhirnya, pada waktunya. Sekian dan terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Onomi, Lemai.